Oke, sudah nge-record ya. Oke ya, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Jadi sesuai jadwal ya, untuk hari ini kita akan masuk ke pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau di jamnya kalau nggak salah itu 7 jam pelajaran ya. Cuman karena kita online, 1 jamnya ini kita online meeting, 6 jam sisanya kalian akan belajar mandiri di rumah kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, Pak minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Di pertemuan kali ini, Pak minta Guntur ya. Guntur silakan pimpin doa. Guntur. Guntur. Ya, Pak. Silakan pimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Guntur. Jadi kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Pak akan tayangkan slide ya. Jadi di kelas 12 ini Bapak mengajar kalian di 3 mata pelajaran ya, yaitu ada di prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada di basis data, kemudian Bapak juga mengajar kalian di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, Itu lima. Mikrofon tiga mata pelajaran ini ya, kita akan berfokus pada pembelajaran untuk persiapan kalian UKK ya. Jadi nanti di akhir semester 2 ya, di semester genap, kalian akan diuji secara kompetensi, di mana nanti kalian akan diminta untuk bikin project yang sudah jadi dari awal sampai akhir ya. Nanti lebih jelasnya Pak akan tayangkan slide ya di sini. Silakan kalian lihat slide-nya. Oke, sudah kelihatan ya slide-nya ya? Sudah, anak? Sudah, Pak. Persiapan uji kompetensi ya. Jadi pembelajaran kita ya di semester 1 dan semester 2 ini akan berorientasi pada persiapan uji kompetensi kalian. Ya, adapun beberapa poin mengenai uji kompetensi. Yang pertama, untuk pelaksanaannya itu kapan? Itu di Februari atau sampai dengan April ya, antara Februari sampai April 2022. Kemudian nanti yang menguji siapa? Yang menguji itu adalah asesor. Asesor itu adalah penguji ya, penguji yang berasal dari lembaga sertifikasi profesi. Jadi bukan hanya dari sekolah yang menguji ya, tapi dari luar. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga, uji kompetensi ini adalah syarat kalian untuk lulus dari SMK. Jadi mutlak ya, jadi tidak boleh tidak lulus. Jadi harus lulus di uji kompetensi ini. Oleh karena itu persiapan untuk ujian itu sangat penting. Pertama, selanjutnya itu yang kalian buat adalah berupa project siap pakai. Ya, jadi nanti kalian akan buat produk, entah itu website atau aplikasi Android atau apapun, nanti kalian bebas untuk memilih yang sudah siap dipakai oleh penggunanya. Nah, apa aja pilihan projectnya ya? Nah, ini dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, itu ada beberapa pilihan ya, nggak cuma terbatas ini sebenarnya, tapi yang sudah pernah dibahas di tahun-tahun sebelumnya itu adalah sistem tour and travel, sistem ticketing, sistem pembayaran SPP, sistem lelang online, sistem laundry, sistem pengaduan masyarakat, sama sistem
e-commerce ya. Kalau tour and travel tuh kayak contoh yang web yang benar-benar sering kita lihat itu kayak eh, Traveloka yang kayak gitu ya. Terus apa yang biasa beli online tiket.com gitu ya. Jadi mirip dengan sistem ticketing ya. Jadi untuk tour and travel tuh contohnya webnya seperti itu. Kemudian sistem pembayaran SPP. Jadi kalian buat sebuah sistem di mana nanti sistem itu akan mampu menghitung pembayaran SPP kalian. Sebentar ada yang join. Nah, selanjutnya ada sistem lelang online. Jadi kayak lelang gitu ya. Jadi misalkan kalian nih punya barang, kemudian kalian pengen jual. Nah, kalian bisa masukkan ke sistem lelang online itu, nanti dikasih harga pertamanya berapa, misalkan harga pertamanya 5.000, terus nanti calon pembeli lain nanti akan lelang tuh ya. Jadi saya berani 6.000, saya berani 7.000. Jadi nanti yang dapat barangnya adalah calon pembeli yang menawarkan harga beli tertinggi. Kemudian ada sistem laundry. Jadi kayak kalian pasti sering lihat laundry ya. Jadi nanti kalian bikinkan sistemnya. Misalkan kalau laundry itu kalau kalian bawa ke laundry kan disimpan data laundrynya apa aja, terus tarif laundrynya berapa kan gitu. Jadi kalian bisa buatkan sistem tentang itu. Kemudian sistem pengaduan masyarakat. Ini kayak lapor online gitu ya. Jadi misalkan kita sebagai masyarakat nih ngelihat jalan berlubang gitu ya. Jadi dengan sistem yang kita buat, kita bisa kirim fotonya, kemudian kita bisa lakukan pengaduan. Kemudian sistem e-commerce yang sering ya. Jadi kayak belanja online gitu ya. Kalau belanja online kan kayak nggak perlu Pak jelasin ya, karena kalian pasti sudah sering lihat dan mungkin bahkan sudah sering melakukan ya, kayak di Tokopedia, kayak di apa yang biasanya yang sering belanja online, Blibli, Lazada yang kayak gitu ya. Tapi sistemnya nanti kalian buat berbasis web ataupun nanti bisa juga kalau emang kalian ngerasa mampu, silakan bikin yang berbasis Android. Ntar ada yang join lagi ya. Oh enggak. Nah, jadi gini ya anak-anak untuk model cara kita belajar di kelas 12 ini. Jadi kan Bapak ngajar di pemrograman web, kemudian basis data, prakarya, dan kewirausahaan. Nah, sebenarnya pembahasan ini seharusnya itu ada di pelajaran pemrograman web saja. Cuman agar nanti kita punya kualitas waktu atau kuantitas waktu yang lebih banyak ya. Jadi Pak akan masukkan pembahasan proyek ini di 3 pelajaran ini. Ya, termasuk nanti pemrograman web yang diajarkan oleh Pak Ngurah. Jadi kan yang ngajarin pemrograman web dan perangkat gerak nanti 3 ya. Jadi ada Bapak, kemudian Pak Ngurah sama Pak Mary. Kalau Bapak sama Pak Ngurah itu pasti ngajarin pemrograman web. Nanti kalau yang Pak Mary di pelajaran itu dia ngajarin Android ya. Jadi nanti di pelajaran web di Bapak sama Ngurah itu akan bahas proyek yang sama. Kemudian nanti di Pak Mary Android. Kemudian buat yang mau bikin proyek akhirnya nanti itu Android, silahkan nanti berfokus di Pak Mary ya. Jadi Pak Mary nanti yang ngajarin. Nah, kemudian basis data itu kita akan bahas sedikit teori-teorinya ya. Jadi tetap bakal dapat teori. Misalkan basis data ada 4 jam pelajaran kalau nggak salah ya. Mungkin 1 jam pelajaran kita bahas teori, 3 jam kita lanjut bahas proyeknya. Karena kita perlu spare waktu yang lebih banyak untuk membuat proyek ya. Biar nanti kita lebih siap pada saat UKK. Nah, kemudian yang pelajaran hari ini adalah prakarya dan kewirausahaan. Itu 7 jam pelajaran kalau nggak salah ya di jadwalnya. Nah, nanti teori dari prakaryanya itu Pak akan masukkan sekitar 2 atau 3 jam pelajaran saja. Kemudian sisanya kita akan bahas proyek ya. Jadi bisa dikatakan keseluruhan pembahasan di 3 mata pelajaran ini berfokus pada proyek untuk persiapan UKK. Tapi tetap kita dapat teorinya, tapi jamnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kayak prakarya tadi Pak bilang kan, seharusnya ada 7 jam, teori dari prakaryanya Pak akan kasih 2 atau 3 jam saja per minggunya. Begitu ya sebagai gambaran. Nah, mumpung kita ketemu kali ini ya, jadi seperti kakak-kakak kelas kalian, Bapak selalu di awal pembelajaran kelas 12 itu pasti sudah menyodorkan ya kira-kira kita akan bahas proyek apa sebagai bahan untuk pembelajaran di kelas 12. Nah, sekarang kita sepakati ya. Ini ada beberapa pilihan ya. Oke, silakan kita sepakat. Kita mau bahas sistem apa untuk di semester ini.
ya agar nanti kita bisa fokus di projectnya. Silakan ditulis saja di chat ya. Misalkan si Edmund, saya pilih misalkan sistem e-commerce Pak, silakan diketik. Nanti kita akan lihat yang terbanyak apa, dan itu yang akan kita gunakan sebagai studi kasus untuk pembelajaran projectnya. Silakan diketik ya di chat box ya. Kalian mau milih apa sebagai pembahasan? Pak, stop sharing dulu. Silakan ketik. Kita akan hitung yang mana yang terbanyak. Tadi pilihannya ya, Pak ulang sebentar. Pak tutup ya. Bentar. Oke, ini Pak liatin ya. Nah itu pilihannya ya. Silakan ditulis di chat ya. Pak akan hitung yang terbanyak, itu yang akan kita bahas. Mau sistem tour and travel, ticketing, SPP, lelang online, laundry, pengaduan masyarakat, atau e-commerce? Silakan ditulis di chat box-nya. Kalau yang tahun lalu mereka bahas tour and travel. Tapi ketika ujian, mereka malah pakainya sistem yang lain. Nanti kalau nggak salah yang kemarin itu banyaknya bikin yang SPP, pembayaran SPP. Ya nanti di dekat-dekat ujian itu akan keluar soal ya dari Kemdikbud. Nanti ada pilihan soalnya. Tapi kalian boleh milih di luar itu. Ya, jadi bisa aja misalkan kalian sepakat nih di pertemuan kali ini mau bahas sistem tour and travel. Tapi kalian nanti pada saat UKK mau milih yang lain boleh, silakan. Ayo, diketik ya. Ini kok belum ada yang bales chatnya. Silakan dipilih. Di mana kalian kirim? Jangan di WA ya. Di ini aja. Di Google Meet-nya aja. Ayo, Fauzan, pilih apa? Yang mau dibahas? Nathanael, Edmund, Edmund. Masih nyari kesepakatan nih, Pak. Oh ya, silakan. Jangan pilih lebih dari satu ya. Satu dulu. Edmund ini antara e-commerce, tour and travel, pengaduan masyarakat. Satu dulu ya, pilih. Nanti kalau misalkan satu itu nggak selesai, satu itu selesai sebelum akhir semester, kita bisa masuk ke yang lainnya. Ya, silakan. Gimana cara ngetik ke Edmund Pak? Loh, di chat box-nya tuh login. Bodoh. Ada tanda itu, kayak tanda apa ya bilangnya ya? Kayak kotak gitu loh. Ada kotak kayak kalau kamu nonton garis-garis tuh. ya kayak kalau kamu baca komik itu Pojok kanan. Pak nggak tahu ya kalau di HP ya. Beneran Pak bukanya di ini. Kalau di HP titik 3 tuh, cari di titik 3. Nah tuh di titik 3 katanya. Tolong dibantu tuh. Wah udah ketemu ya. Oke ya, ini berapa sudah masuk? Pilihnya satu ya, pilihnya satu. Pengaduan masyarakat ini sudah 2 orang. E-commerce Dewi Puspa. Pengaduan masyarakat. Oke, silakan. Udah sudah banyak. Kalau bisa di pembahasan itu kita cari yang agak susah sedikit ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita di awal sudah bahasnya yang mudah, nanti ketika ujian kalau dapat soal yang sulit kan jadi nggak terbiasa. Kalau kita membahasnya udah yang project yang kita bahas itu sudah agak sedikit susah kan, jadi kalian lebih banyak gambarannya. Walaupun nanti ketika ujian kalian pilih soal yang sebenarnya dari segi kompleksitasnya nggak terlalu tinggi. Kalau pengaduan masyarakat, kalau menurut Pak pribadi simpel banget sih. Jadi kayak misalkan kita ngadu, terus pengaduannya itu diproses. Setelah diproses, hasil dari pengaduannya itu dilaporkan balik ke pengadunya. Istilahnya kalian nggak banyak belajar kalau pakai pengaduan masyarakat. Ini nggak apa-apa, sesuai kesepakatan aja. Nah, kalau e-commerce, ya ini di sini kalian lumayan banyak belajar kalau di e-commerce. Tapi Pak nggak mau mempengaruhi ya, silakan. Terserah kalian memilih yang mana. Nanti kalau waktunya cukup, mungkin kita bisa bahas lebih dari satu project. Ya, misalkan ini kan bulan Juli ya.
Bulan Juli kita membahas project, misalkan project e-commerce ya. E-commerce sudah selesai di bulan Juli, Agustus, September. Mungkin di September udah selesai, kita bisa masuk ke project lain. Ya. E-commerce banyak e-commerce ya. Oke ya, Pak open food-nya sampai 10.25. Ketika 10.25 sudah selesai, Pak kunci dan Pak akan hitung. Yang terbanyak itu yang akan kita bahas. Kalau e-commerce, ya sudah ada gambarannya ya. Kayak kalian belanja di Tokopedia, belanja di ini ya. Belanja di Shopee, belanja di Lazada kayak gitu. Cuma nanti nggak sekompleks itu ya. Paling kita nanti kalau di Tokopedia kan bisa pakai apa aja. Bisa pakai apa aja bayarnya. Bisa pakai GoPay, bisa pakai apa yang populer itu kalau buat bayar OVO gitu ya. Kan kita nggak sampai ke sana ya. Bagusan Tokped Pak, ada Lisa Blackpink. OVO Fauzan ini K-popers ya. Pecinta Enggak, Pak. Coba cinta lihat aja, K-pop. enak aja dilihat itu, Pak. Oke, lagi 1 menit ya. Kalau udah selesai semua ngevote, Pak akan hitung. Ya, Puspa e-commerce, pengaduan masyarakat 2, Alit, Tanel e-commerce, pengaduan masyarakat Guntung, Sasabila e-commerce, Ozen e-commerce, Dewi e-commerce, Dava e-commerce ya, kebanyakan mayoritas e-commerce ya. Oke, kalau e-commerce ini nggak apa-apa lah. Dibilang terlalu sulit enggak, dibilang terlalu mudah enggak ya. Kalau pengaduan masyarakat cenderung lebih mudah dia sistemnya. Jadi nggak apa kita belajar yang agak kompleks sedikit. Nanti kalau misalkan pada saat ujian kalian pakai yang pengaduan masyarakat, silahkan. Oke ya, jadi deal ya. Jadi kita akan bahas e-commerce. Nanti kita akan mulai pembahasannya mungkin di pembelajaran setelah ini ya. Setelah prakarya ini. Tapi sebelumnya Pak pengen tahu nih, di rumah kalian, mohon maaf ya, berapa orang yang nggak ada komputer atau laptop? Boleh di chat ya, yang tidak punya laptop atau komputer. Boleh di chat. Kalau punya laptop nggak punya komputer gimana Pak? Iya, termasuk punya itu, pokoknya nggak punya laptop atau komputer. Aduh, pinter kali kawanku. Kok bagus sekali pertanyaannya ya. Dewi, Edmund, siapa lagi? 2 orang aja, yang lainnya punya laptop atau komputer. Dewi, 3 orang. Punya Pak, tapi buat coding agak susah. Emang laptopmu speknya gimana? Laptopnya Fauzan. Memorinya berapa? 4 GB? 8 GB? Coding itu nggak terlalu berat kok ininya, speknya ya. Yang berat itu kalau kalian main game itu baru berat. Yang laptop kentang aja cukup kok. Kalau cuma buat coding. Kecuali buat desain baru. Oke, 4 orang ya, sisanya kayaknya sudah punya semua ya. Jadi ini ya, kita ngomong kemungkinan terburuk ya. Kita kan nggak tahu ya, kalian sudah boleh masuk ke sekolah kapan ya. Jadi informasi terakhir itu tanggal 25 baru dibuka ininya ya. 25 Juli baru dibuka PPKM daruratnya. Salsa juga nggak punya ya. Jadi nanti misalkan setelah 25 juga masih belum dibuka, mungkin kita akan praktikumnya langsung ya, seperti kakak kelas kalian ya. Jadi dia mensiasati
buat yang nggak punya laptop dia ke teman-temannya yang punya laptop, jadi dia kayak berkelompok gitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan sudah bisa masuk ya prakteknya. Di rencana awal kan sebenarnya di semester ini semua pembelajaran praktek di sekolah. Cuman karena masih masa PPKM darurat, terpaksa itu dipending ya perencanaannya. Jadi kita masih full online entah itu pembelajaran praktek maupun pembelajaran non praktek ya. Jadi nanti ketika mungkin PPKM diperpanjang, jadi langsung aja ya Bapak akan prakteknya di sini ya di Google Meet. Jadi sambil kalian buka Google Meet, langsung kalian praktekkan. Pak juga akan menyiapkan nanti rekamannya ya atau video YouTube-nya. Jadi nanti ketika kalian mau belajar di luar jam online meeting seperti ini bisa kalian lihat di video YouTube-nya. Ya, Pak lihat mayoritas sudah punya ya. Nanti mungkin boleh diatur ya buat kalian yang belum punya laptop mungkin bisa main ke rumah teman kalian yang terdekat. Itu kalau sekolah masih belum bisa buka. Kita berdoa mudah-mudahan bisa kita buka sekolah ya. Maksimal tanggal 25 kita sudah bisa ke sekolah ketemu. Kalau di sekolah kan gampang. Udah ada Pak. banyak komputer. Ya, betul. Kenapa? Emangnya kalau belajar online itu tuh apa yang dipelajarin Pak? Netbin kayak kemarin apa Nggak. lain lagi Pak? Bukan NetBeans. Kita belajarnya pakai PHP yang kalian pelajarin sama Pak Ngurah kemarin yang bikin mantul loh. Ya, jadi itu. Itu yang akan kita pelajarin. Lebih ringan dia daripada NetBeans kok. Kan VS Code nggak seberat NetBeans. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kita sudah sepakat untuk pembahasan proyeknya kita akan menggunakan e-commerce ya. Kita akan mulai pembelajarannya setelah prakarya ini. Nah, sekarang seperti yang saya bilang ya, jadi di prakarya tetap kita akan belajar teorinya. Nah, untuk materi teorinya itu kan sudah Pak upload ya di Google Classroom. Silahkan kalian baca. Sekarang kita akan bahas poin-poinnya saja ya. Jadi Pak akan stop presenting dan akan menayangkan slide mengenai prakaryanya. Oh ya, Pak ingatkan buat yang belum masuk ya, belum masuk Classroom. Ini ada 18. Oh, sudah ya, sudah masuk semua ini. Sudah 19. Kok 19 ya? Ada yang masuk pakai 2 akun ya? Harusnya kan kalian cuma 18 nih. Silakan dicek ya, siapa tahu kalian masuk pakai 2 akun di Google Classroom ya. Seharusnya kan 18 orang, tapi yang masuk Classroom itu 19 orang. Ada murid gelap berarti ada yang atau mungkin masuk 2 kali. Oke ya, kita akan masuk ke pelajaran KWU-nya. Pak akan buka slide-nya dulu. Oke. Slide window. Oke, sudah terlihat slide-nya Bapak ya? Sudah, anak-anak? Udah Pak. Udah ya. Oke ya. Jadi kita akan bahas ya teorinya mengenai kewirausahaan ya. Pembelajaran kewirausahaan sendiri ini sudah kalian dapat di kelas 11 ya. Di kelas 11 kalian dapat apa KWU-nya dari Pak Ngurah? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi di apa waktunya diambil buat gini webnya. Buat webnya. Nah, jadi sebenarnya sama kayak Bapak ya. Bapak dia full di webnya. Jadi kalau Pak tetap sisipin mengenai teorinya ya, karena nanti kalian perlu untuk ujian teorinya. Nah, di kelas 10 ini, di kelas 12 ini, sebenarnya KWU itu ada 20 topik ya. Jadi Pak ambil topik dari topik yang ke-11 sampai 20 di kelas 12. Nah, di kelas 12 ini, topik pertama yang kalian pelajari adalah produksi massal ya. Mungkin kalian sudah sering ya dengar istilah itu, produksi massal. Jadi kita akan pelajari mengenai itu. Nah, apa saja sih yang perlu kita pelajari ya mengenai materi ini?
Yang pertama itu adalah pengertian dari produksi massal itu sendiri. Kemudian ada karakteristik, ada jenis-jenis, kemudian ada tahapannya. Kemudian contoh kasusnya bagaimana produksi massal itu diterapkan khusus untuk jurusan rekayasa perangkat lunak ya. Kita bahasnya mengerucut ke jurusan kita aja. Nah, kita mulai dari pengertian dari produksi massal ya. Nah, kita pilah dulu ya dari produksi sama massal. Produksi itu artinya apa? Secara bahasa. Ada yang bisa ngasih pendapat? Produksi itu apa? Membikin. Membikin. Ada pendapat lain? Satu kegiatan yang menghasilkan. Satu kegiatan yang menghasilkan. Yang lain ada pendapat lain? Membikin, ada yang ngasih pendapat membikin, ada yang membikin pendapat suatu kegiatan yang menghasilkan. Membuat. Apa? Membuat, Pak. Membuat, ya. Jadi ketiga jawaban itu benar ya. Secara bahasa, produksi itu bisa dikatakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, atau kalau kita gampangnya bilang membikin atau membuat. Nah, kemudian kalau massal sendiri itu artinya apa? Banyak, Pak. Banyak ya. Ya, tepat ya, massal itu banyak. Jadi kalau kita artikan secara istilah ya, produksi massal itu adalah kegiatan ya untuk menciptakan barang dalam bentuk produk atau jasa ya secara besar-besaran ya, dengan biaya dan bahan baku yang telah disepakati oleh perusahaan dan siap dipasarkan ke masyarakat atau ke calon konsumen. Jadi itu adalah pengertian dari produksi massal. Nah, kemudian karakteristik dari produksi massal itu apa aja sih? Yang pertama, dari segi jumlah produksinya ya. Jumlah produksinya pasti dia lebih besar dan banyak. Kemudian dari segi jenis produknya, biasanya kalau udah produksi massal pasti yang dihasilkan produknya itu cuma satu ya. Satu jenis saja. Kemudian dari segi step by step-nya itu dia punya SOP. Ya, nggak mungkin kalau kita produksi massal SOP-nya hari ini sama SOP-nya besok dengan produk yang sama berbeda-beda, nggak boleh kayak gitu ya. Malah jadi terhambat produksinya kita. Jadi SP-nya itu harus baku. Ya, kecuali nanti dievaluasi ada perlu perubahan baru diubah ya. Tapi secara umum SP-nya harus baku. Nah, yang keempat, ciri khasnya itu adalah menggunakan setting mesin yang otomatis ya. Atau kalau sekarang canggihnya itu menggunakan AI ya, artificial intelligence, atau menggunakan robot. Itu udah jadi standar dari produksi massa ya. Apakah produksi massa itu cuman bisa diproduksi oleh mesin? Ya, bisa juga sih oleh manusia. Cuman kalau sekarang sudah jarang ya, sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau manusia itu kan tingkat errornya itu tinggi ya, karena berkaitan dengan skill. Skill orang kan beda-beda. Ada yang mahir, ada yang biasa aja, ada yang nggak bisa sama sekali. Kalau misalkan kita pakai mesin kan itu udah ada standarnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Apa maksudnya jumlah produksinya banyak atau besar karakteristiknya. Jadi, biasanya kalau kita melakukan produksi secara massal, itu target produksinya itu jelas ya. Berapa? Misalkan 1 juta produk sehari atau ribuan produk sehari. Itu dibuat berdasarkan permintaannya. Contohnya kalau misalkan ada pabrik mie ya, mie instan. Dia kan sudah punya datanya tuh. Dari hasil distribusi, misalkan satu hari dia ngabisin 1 juta produk mie instan gitu ya. Jadi dia akan produksi untuk setiap harinya mengikuti dari permintaan dari pasar. Dia sudah punya target produksi. Ya mungkin dia kalau produksi massal produksinya cuma 1, 2, itu bukan produksi massal namanya ya. Kemudian karakteristik yang kedua, menghasilkan satu jenis produk ya, seperti yang diilustrasikan ya. Misalkan kalau misalkan mobil Toyota Avanza ya, misalkan satu blok prakbik itu ya, cuma ngasilin Toyota Avanza tipe apa gitu ya. Tadi gambar yang lain tuh, misalkan Honda misalkan tipe apa nih, Honda tipe lama yang pakai gigi, misalkan Honda Supra gitu ya. Di satu divisi pabrik itu cuma menghasilkan satu jenis produk. Nah, kalau misalkan produk yang lain di mana biasanya dia di blok produksi yang berbeda ya. Jadi kalau satu blok produksi itu pasti produknya sama. Nah, kemudian dia ada step by step sesuai standar prosedur ya. Di sini Pak ilustrasikan di produk sari apel ya. Sari apel, jadi dia ada step by stepnya. Pertama, apelnya dikumpulin berdasarkan jenisnya. Itu ya step yang pertama.
Kemudian di step keduanya dia dicuci. Oke, setelah dicuci dia kayak di apa istilahnya ya Kak, disemai gitu ya. Disemai, diambil ekstraknya, kemudian dipilah-pilah, baru diambil saripatinya, kemudian dijadikan jus ya. Jadi pasti ada standarnya. Kalau misalkan di tadi pabrik mobil dari misalkan dari proses bikin kerangkanya, kemudian masang bodinya, setelah masang bodinya, masang mesinnya, setelah masang mesinnya, masang interiornya, setelah masang interiornya baru eksteriornya, warna cat dan lain sebagainya sampai semua komponen dari mobilnya itu terproduksi. Jadi itu adalah karakteristik yang ketiga. Kemudian yang keempat, secara umum ya, dan kayaknya kalau di zaman sekarang hampir semua pasti menggunakan mesin yang disetting secara otomatis ya. Jadi sudah jarang, istilahnya bukan jarang juga sih, kayak mungkin 80% produksinya itu sudah menggunakan tenaga mesin atau tenaga robot. Misalnya baru menggunakan tenaga manusia. Itu adalah karakteristik dari produksi massal ya. Nah, kemudian apa aja sih jenis produksi yang biasanya ada ya? Ada 4 ya yang kita ketahui. Ada yang namanya produksi ekstraktif, kemudian ada produksi agraris, kemudian ada produksi industri dan produksi jasa. Nah, kita mulai dari produksi ekstraktif ya. Nah, produksi ekstraktif ini apa? Ya, kata kuncinya itu dia mengambil ekstrak dari hasil bumi. Contohnya ini kayak yang Pak tampilkannya adalah contoh proses pengambilan hasil minyak bumi. Apalagi misalkan batu bara gitu ya. Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Selain minyak, batu bara untuk hasil produksi ekstraktif apa aja? Minyak, batu bara, apa lagi? Emas, logam. Emas, ya. Uranium gitu ya. Uranium bahan nuklir. Banyak ya pokoknya, biji nikel. Titanium, titan. Titan itu apa? Salah-salah, Titanium Pak. juga ada ya. Titanium, Pak. Titan itu bacaan baca komik gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada produksi agraris ya. Nah, ini udah cukup jelas juga ya, yang kaitannya dengan hasil pertanian atau perkebunan. Ini kayak teh, kalau di sebelah ini apa ini gubis ya. Banyak ya kalau pertanian, misalkan mangga gitu ya, produk-produk pertanian. Pak, Kemudian, saya mau nanya, Pak. ya silakan. Ini slide-nya memang nggak tergeser ya, Pak? Emang diem di situ ya? Ih, kok nggak ngomong ya? Tar, Pak ulang. Pak Kir udah jalan ya? Sebentar. Pak ulang ya sharingnya. Kenapa udah sampai ke bagian sini? Nah, sekarang udah ya? Udah ya? Udah gede ya? Udah diproduksi agraris kan slide-nya? Pak, aman. Udah aman, Pak. Ini jalan nggak? Industri kelihatan nggak? Jalan, Pak. Oke. Jadi selanjutnya dari jenis yang ketiga yaitu produksi industri. Nah, ini yang kaitannya produksi di pabrik ya. Kalau di dua contoh ini Pak tampilkan produksi di pabrik tekstil ya, garment ya. Hasil yang dihasilkan itu berupa pakaian. Kemudian di yang kedua ini contohnya di otomotif ya. Ini lagi produksi motor. Jadi semua produksi yang kaitannya produksinya itu di pabrik dan ada proses di sana secara mesin ya. Itu bisa dikatakan jenis produksi industri. Ya, kemudian yang keempat, nah ini kita di RPL lebih banyak produksinya di sini nanti ya berupa jasa ya. Kalau contoh yang satu yang ini contoh produksi jasanya dari segi kegiatan mengajar, jadi jasa mengajar. Kemudian sebelahnya itu jasa konsultan. Misalkan kalau kalian di sini kan misalkan jasa membuatkan website itu termasuk dalam produksi jasa. Kemudian jasa jasa admin sosmed gitu ya. Sekarang kan lagi populer kayak gitu ya. Kemudian jasa bikin konten TikTok itu contohnya, jasa bikin konten YouTube itu bisa masuk dalam kategori produksi jasa ya. Jadi itu ya jenis produksi yang ada ekstraktif, agraris, sama industri dan jasa. Nah, apa aja sih tahapannya ketika kita melakukan produksi ya? Yang umum dilakukan itu ada 6 tahap ya. Ini kita ngomongin produksi dari skala besar ya. Pertama ada penjadwalan ya. Penjadwalan itu adalah proses bagaimana kita merencanakan ya semua sumber daya
Itu meliputi mesin, meliputi manusia, material, bahan baku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan produksi, di mana penjadwalan ini diperuntukkan untuk mengatur proses produksi yang dihasilkan dengan jumlah proses yang diinginkan. Jadi kita dari awal sudah merencanakan nih dari segi penjadwalan. Misalkan kita mau produksi kalau kita di RPL ya 5 website gitu ya. Nah, kita atur nih penjadwalannya gimana. Kita punya sumber daya programmer berapa orang. Terus materialnya kita siapin. Misalkan materialnya itu misalkan gambarnya, terus gimana desainnya, kemudian user interface-nya kayak gimana, terus fungsi-fungsi yang di dalamnya apa, kita bikin penjadwalannya. Kemudian tahapan yang kedua ya, itu ada memilih peralatan ya. Kita tentukan nih, misalkan kita mau produksi website ya, peralatan yang kita perlukan apa aja. Yang umum ya pasti laptop atau komputer, kemudian yang pasti internet gitu ya, kan kita perlu referensi ini ya, referensi gambar atau referensi website yang sudah ada. Kalau kita ngomong di produksi yang secara pabrik, misalkan alatnya apa, misalkan alatnya mesin potongnya, kemudian mesin pengolahnya gitu ya, itu yang berkaitan dengan peralatan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah pengerjaan peralatan dan perkakas ya. Jadi peralatan-peralatannya itu disiapkan setelah kita memilih, jadi tinggal kita siapkan peralatannya sehingga bisa memenuhi target produksi yang kita inginkan. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah mobilisasi personil ya. Jadi kita alokasikan nih, misalkan kita punya sumber daya orang 5 orang, ya, yang orang pertama ini tugasnya apa, orang kedua tugasnya apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa gitu ya. Sehingga terjadi sinergi untuk menghasilkan produknya itu bisa lebih cepat dan lebih berkualitas ya. Intinya memanage orang-orang yang ada di dalam tim produksinya. Kemudian pembelian material ya, bahan-bahannya. Kalau kita di jasa website misalkan, apakah kita perlu nih, kalau misalkan kita ngerasa nggak cukup waktu, apakah kita perlu beli aja nih template-nya, tinggal kita bikin kontennya. Bisa misalkan kalian pilih template yang cocok apa, kan sekarang udah banyak yang jual template. Misalkan kita bikin website, kita nggak punya banyak waktu ya, tapi kita punya sumber dana yang cukup. Nah, kita tinggal beli aja dari template-template yang ada, kita tinggal pilih ya. Atau kalau membuat dari awal bisa. Jadi intinya adalah pembelian materialnya. Kalau di jasa ya, kalau misalkan di produk ya, misalkan kalau kita mau bikin jus apel, berarti kan materialnya apel, terus apa lagi, misalkan gula gitu ya, kemudian ekstrak apa gitu ya, misalkan untuk bahan-bahan dari jus apelnya gitu ya. Itu ilustrasi untuk pembelian material. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengerjaannya. Kalau pengerjaannya jelas ya, dari tahapan terakhir itu kita tinggal mengerjakan apa yang sudah kita jadwalkan. Nah, contoh kasus ya, produksi massal di jurusan RPL. Misalkan kalian di RPL nih, contohnya misalkan mau produksi cutting stiker ya, stiker-stiker yang dipotong itu ya. Kemudian produksi kaos sablon. Misalkan kalian jago suka desain ya, kalian tinggal bikin desainnya, kemudian kalian tinggal produksi kaosnya sesuai dengan desain yang kalian buat. Kemudian jasa perakitan komputer, kalau misalkan kalian mau buka jasa ya. Kemudian ada jasa pembuatan web. Misalkan ada salah satu kerabat kalian punya toko, kemudian tolong dong dibuatin toko online-nya untuk tokonya saya, kalian bisa buat jual jasa itu ya. Kemudian ada jasa pembuatan aplikasi yang di luar web, misalkan kalian bikin aplikasi Android, aplikasi iOS. Oh, sekarang ada sistem operasi baru yang Huawei itu juga, tapi masih jarang tuh ya di Indonesia. Itu juga bisa kalian jual sebagai jasa ya. Jadi itu ya anak-anak kurang lebih untuk materi mengenai produksi massal. Ya, untuk materi produksi massal ini ada pertanyaan dulu sebelum Pak masuk ke tugas yang harus kalian buat ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jelas ya, dari Natalnya jelas. Nanti tugas kalian ya untuk di produksi massal ini, coba kalian cari sebuah ide ya. Misalkan kalian mau memproduksi barang apa, kemudian
kira-kira apa aja yang perlu disiapin. Jadi kayak rancangannya ya. Jadi anggap aja kalian mau bikin proposal bisnis gitu ya. Dari segi produksi, produksinya tidak harus berupa barang ya, boleh juga jasa. Misalkan jasa buat website gitu, terus kalian rancang lah kira-kira persiapannya itu apa aja dari yang kita bahas kali ini ya, yang berkaitan dengan materi ini. Nah, nanti tugasnya dikumpul di classroom ya. Di classroom Pak sudah buatkan tugas. Mungkin Pak stop presenting dulu. Pak akan tampilkan Google Class-nya ya. Oke. Ini ya di bagian tugas ya. Tugas produksi. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Jadi kalian diminta untuk membuat sebuah ide tentang produk atau jasa ya, tentang produksi massal. Jadi selanjutnya kalian terangkan juga proses perakitan dan bahan yang diperlukan. Misalkan saya punya ide nih untuk produksi massal website untuk membantu UMKM misalkan untuk menghitung ini ya, untuk menghitung proses penjualannya. Jadi kayak sistem kayak misalkan kalau kalian belanja di Alfamart itu kan ada di kasirnya yang dibuka programnya, jadi kalian buat sistem itu. Nah, selanjutnya kalian terangkan nih prosesnya gimana nih perakitan dari sistem itu, kemudian bahan yang diperlukan apa, ya. Apa tidak membatasi apakah itu harus berkaitan dengan jurusan kita apa enggak, tapi alangkah baiknya berkaitan dengan jurusan. Ya, misalkan kalau kalian mau bikin produknya itu misalkan mau produksi jus mangga gitu, nggak apa-apa deh, ya. Tapi usahakan yang berkaitan dengan jurusan kita. Nah, silakan kalian jawab, kemudian nanti kalian upload ya. Boleh kalian tulis di Word, boleh kalian nanti ditulis tangan, kemudian hasil foto tangan itu kalian upload, boleh ya. Silakan diatur bagaimana kalian nyaman untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, tugas ini Pak harapkan maksimal minggu depan ya, 29 Juli. Minggu depan lebih 1 hari ya, Pak kasih toleransi waktu, itu sudah dikumpulkan. Nah, selain tugas ini, Pak minta juga kalian kerjakan kuisnya ya. Pak sudah buat kuis di situ. Teman belum Pak Asen ya. Ini batasnya juga sama ya. Tanggal 29 Juli. Cuma kuis ini nanti langsung kelihatan ya hasilnya berapa. Ya. Materinya sudah Pak upload ya, jadi kalau misalkan kalian kesulitan misalkan nyari jawabannya, ini sudah sebenarnya di kuis itu jawabannya sudah ada di materi semua. Jadi kalian tidak perlu khawatir nggak bisa menjawab. Kalau kalian baca materinya pasti bisa menjawab. Atau kalian sudah lihat tadi materi yang Pak bahas pasti bisa menjawab itu ya. Oke ya, jadi itu untuk pertemuan kali ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya, silakan Fauzan. Jadi tugasnya itu apa yang diproduksi itu harus yang massal ya, Pak ya? Yang bisa diproduksi massal kan? Nggak apa-apa deh, nggak usah produksi massal. Misalkan yang satuan juga nggak apa-apa. Yang penting ide-idenya yang Pak lihat. Ya, Fauzannya. Oke, Pak. Makasih. Ada lagi yang lain? Sambil menunggu pertanyaan ya. Ini tadi udah banyak yang hadir kayaknya ya. Tapi keluar masuk. Pak, confirm untuk absennya. Tolong kalau misalkan ini salah, kalian info ya. Oke, bisa kalian lihat ya absennya ya. Ada yang Pak belum absen di situ? Udah semua ya? Nggak kelihatan absennya, Pak. Masa nggak kelihatan? Yang lain gimana? Kelihatan nggak absennya, Pak? Kelihatan. Kelihatan. Wah, kan kelihatan ya. Siapa yang nggak kelihatan tadi namanya? Irfan. Hah? Irfan. Siapa? Irfan. Ya. Sudah di absen kok Irfan. Oh ya. Irfan belum tuh, Pak. Irfan belum ya? Irfan Stiva ya. Oke, sudah sekarang Pak absen. Udah Pak ganti ya. Yang lain gimana? Ada yang salah nggak absennya tuh? 14 hadir, Pak. 14 hadir. Murta Sedana ya? Hadir ya? Iya. Oke, ganti dulu.
sama absen yang di classroom jangan lupa diisi juga ya. Kalau kita meeting di Google Meet ini nggak akan sering ya, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau di Google Meet pasti tiap minggu ada, kecuali kena tanggal merah atau hari libur. Denny ini emang nggak ada ya? Nggak ada ya? Iqbal emang nggak ada ya? Putra, Mardika, ada tadi kayak Putra ya? Nggak ada ya? Iya. Sakit, Pak. Oh sakit, oke. Masih ada waktu 5 menit ya. Jadi nanti kalian akan buat program kayak gini ya sebagai TA. Kok Pak bilangnya TA ya? Sebagai proyek UKK. Ini Pak contohin beberapa proyek yang sudah ada ya. Nggak kelihatan, Pak. Ya sebentar. Belum jalan, Pak. Screen-nya belum jalan. Apanya belum jalan? Screen-nya belum berubah. Iya, memang belum. Mbak masih buka. Ntar Pak hidupin samnya dulu ya. Kita masih punya waktu lagi 5 menit nih. Ini Pak ada contoh beberapa web ya yang sudah jadi. Nanti kita akan membuat kurang lebih yang seperti yang Pak buat ini. Oke, di sini ada yang traveler. Oke. Oke, Pak, share sekarang ya. Ini ada 2 contoh ya. Yang contoh pertama yang Pak tunjukkan ini adalah contoh untuk sistem tiket online ya. Sekarang Pak tunjukkan yang untuk sistem tiket online. Oke, jadi kalian akan buat. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Udah ya? Udah kelihatan ya, anak-anak ya? Sudah Pak, sudah Pak. Contoh sistem Belum, Pak. tiketing ya. Nah, yang belum coba di refresh ini ya Google Meet-nya. Masalah dikoneksi tuh kayak mayoritas sudah kelihatan ya. Nah, jadi ini contoh yang pertama, ini sistem tiketing ya. Jadi nanti di awal pasti sistem kalian harus ada sistem login. Ini Pak contohkan untuk login ya. Nah, di dalamnya itu kita masukkan username dan password, kemudian login. Nah, jadi akan buat seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi di dalamnya ada beberapa menu, ada dashboard, master, laporan, backup, sama logout. Jadi standarnya seperti ini. Di master itu ada data pelanggan. Ini biasa ya, create, tambah, ubah, hapus. Pasti kalian sudah tahu ya di pelajaran program kan sudah dibahas. Nanti webnya itu ada 2 kan, ada back-end sama front-end. Yang Pak buka ini back-end-nya. Di pemesanan ada tambah, ubah, hapus. Nanti ini buatnya kita nggak akan mulai dari nol ya. Jadi Pak akan nanti kasih template yang sudah siap pakai. Nanti tinggal kita utak-atik sedikit ya. Karena di dunia nyata di industri itu mayoritas kita bekerjanya nggak mulai pure dari nol. Kalau kalian mau pure dari nol juga nggak apa-apa sebenarnya sih, mau idealis kayak gitu ya. Cuman tantangannya kita bisa kehabisan waktu, dan waktu kita untuk buat itu nggak banyak ya. Jadi nanti Pak akan kasih template untuk adminnya, kalian tinggal edit. Intinya kalian tahu yang mana yang harus diedit. Dan itu kalau di dunia industri sebenarnya nggak masalah. Ya kalian ATM punyanya orang itu nggak masalah. Amati tiru modifikasi punyanya orang nggak masalah. Yang penting kalian ngerti apa yang kalian edit. Yang masalah itu kalau kalian ATM tapi nggak ngerti apa yang dibuat, itu yang masalah ya.
Tapi kalaupun kalian mau buat dari awal, mau idealis kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Nah, ini ada pengguna gitu ya. Ini contoh yang travel ya. Nah, contoh yang kedua, stop share ya. Kita pakai contoh yang kedua. Nah, ini contoh sistem inventaris ya. Pak lihat dulu username-nya, karena Pak lupa. Sudah kelihatan ya login aksesnya ya. Nah, ini dia apa ya pasarnya? Oh ya, sistemnya adalah untuk sistem inventaris ya. Jadi dia dibagi jadi dua, ada yayasan, ada unit kerja. Kemudian nanti kita bisa login. Nah, ini menunya lebih banyak. Jadi kalian akan buat seperti ini. Nanti Pak akan kasih template-nya nih. Jadi kalian tinggal ubah dikit aja. Untuk tampilan ya, untuk dalamnya ntar menyesuaikan. Nah, ini seperti ini. Kalau lengkap kayak gini udah pasti oke lah ya, nggak akan dipermasalahkan sama pengujinya. Nah, seperti ini ntar. Itu yang akan kita buat. Hasil akhir yang diharapkan seperti ini nantinya. Itu yang akan kita buat di semester ini, cuman studi kasusnya kita pakai yang e-commerce. Contohnya beberapa data ya. Lambat ya. Coba ganti komando. Oh, macet komputernya Pak nih. Bapak tutup dulu ya. Pak buka ulang. Saya ada masalah dengan laptopnya Bapak nih. Apa restart dulu SAM-nya. Oke. Restart dulu sampai PP-nya. Oke, sudah buka ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Nanti di sini juga bisa mencetak laporan dalam bentuk PDF ya. Di bagian sini. Datanya karena sudah banyak ya. Nah, dia akan muncul data seperti ini, kemudian bisa dicetak juga. Cuman ini kayak laptop Pak agak lambat, jadi loadingnya agak lama. Nah, udah ya. Nah, bisa baca dalam bentuk PDF.
Ya, jadi nanti itu yang akan kita buat. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas dan kuisnya? Ada pertanyaan? Absensi e-learning jangan lupa ya. Ini masih ada 5 orang yang belum ngumpul nih. Pak sebutin aja ya namanya yang belum ngumpul. Nama yang belum ngumpul absen di e-learning, belum jawab hadirnya ya. Itu ada bentar. Iqbal, Rams Gaming, Calvin, Sugar, Gede Irfan, Mardika sama Rama. Ya. Itu ya yang belum ngumpul absen di e-learning. Tinggal jawab hadir gitu aja. Langsung udah masuk absennya. Ya, ada orangnya nih, Calvin Sugar. Ada tadi kayaknya ya. Oh, absen ya, jangan lupa ya. Iqbal, Rams, Irfan, Mardika sama Dina. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Apa masih ada pertanyaan? Tutup. Ada pertanyaan? Sudah tidak ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti rekaman dari pertemuan ini Pak akan share di Classroom ya. Jadi silakan kalau misalkan perlu penjelasan ulang mengenai apa yang kita bahas kali ini, kalian bisa lihat di Classroom-nya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat siang dan silakan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih. Ya, silakan live meetingnya ya, biar Pak bisa akhiri. Ya, makasih Pak.